Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Faruk Manegara, NIM H1C030087 dari kelompok 1 Praktikum Geologi Struktur. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah cara mencari microfault dan fracture menggunakan software WinTensor. Pertama, buka dulu aplikasi WinTensornya, terus eh, file, terus yang new. Habis itu kita maximize biar besar, kita klik aja di bagian ID. Nah, formatnya itu ganti angka 44, type-nya tetap satu. Habis itu strike div-nya itu masukin dari data Excel. Data laporan Excel-nya kita tulis, di sana aku tulis manual yang TS1. Strike-nya 80, div-nya 43. Kalau udah, rake-nya langsung masukin aja. Besar rake-nya itu 55. Terus klik di kolom bawahnya, eh, terus pakai klik kanan pada mouse atau enggak dua jari pada touch bar laptop, insert, pilih yang insert, terus rouse at bottom. Kita ganti angkanya menjadi 3. Oke. Nah, kalau udah gini, langsung masukin aja strike div seterusnya, masukin 4032. Sini 4032, strike-nya itu eh 105. Kalau ketiga, kalau ketiga itu 316 sama 34. 316 sama 34. 316 sama 34. Strike-nya min 100. Untuk kolom paling bawah di strike-nya tuh isi 0, div-nya juga 0, strike-nya ketik 1. Jadi otomatis di levelnya ini berubah menjadi S. Kalau udah keisi semua begini, kita klik processing di toolbar yang atas sini. Kalau begini ada tulisan gini, kita klik no aja, nanti tampilannya jadi gini. Terus ke R di Hedron. Di R di Hedron ini eh, kita klik tanda plus di samping total data ini. Kita klik aja yang tanda kecil ini. Terus kita eh, klik tool yang data ini. Terus set minor index for rejected data. Kita ganti data pertama karena kita mau ubah yang si 1,1 ini. Nah, di kolom 1,0 ini kita checklist, terus kita next aja di selected data ini sampai garis diagram sum of weights-nya ini di bawah 30. Ini udah di bawah 30, terus ganti checklist yang 1,1 ini. Nah, yang 1,0 ini kita unchecklist, terus data lagi, set minor, index lagi, ganti angka 2 karena kita mau ngubah yang si 1,2 ini. Kalau tanda merahnya udah di bawah sini, kita pencet next lagi. Ternyata udah nggak bisa, berarti datanya udah habis, udah tereliminasi semuanya. Nah, cara ngecek data itu valid apa enggak tuh dia ada di CV ini, di warna biru ini sama 100. Kalau udah 0 sampai 100, itu udah benar. Terus cara masukin ke Excel yang data laporan microfault-nya, tabel laporannya. Nah, zoom out. Terus di subset 1 ini kita pilih di WinTensor ini subset manager 1,0-nya tuh dapat gambar yang gimana, kita ganti 1,0 pada subset yang ini, komanya bisa diganti sama titik. Terus N-nya kita masukin gambarnya dulu yang stress symbol tuh yang bulat kotak kecil ini.
Kita klik aja, kita klik kanan mouse, terus copy grafik. Grafiknya kita copy, terus kita tempel di sini. Ini hapus dulu, kita paste. Udah pasin aja sesuai kolomnya. Terus yang stereonet ini yang gambarnya gede, yang bawahnya kita klik kanan juga, kita copy grafiknya lagi. Disesuaikan sama kotak pixelnya. Untuk data kolom data resultnya itu yang di sini, right di Hedron metodenya. Kita screenshot, habis itu kita pasin aja, kita crop yang bagian pengen di screenshot. Di situ masukin ke tabel laporannya. Kita klik kolomnya, insert, illustrations, klik yang picture. Pilih foto yang tadi habis di screenshot. Yang ini kita insert, kita pasin ukurannya buat masuk ke kolom Excelnya. Nah, kalau udah gini, kita isi data-data kayak R aksen, R-nya, N-nya, terus sigma 1, sigma 2, sigma 3-nya. Bisa dilihat dari sini yang udah di SS. Nih, ini sigma 1 tuh di sini. Nilainya 0,9/30. Kita ganti 9 per 350, sorry. Sigma 2 ya 3/260. Sigma 3 ya 81/148. Untuk R-nya itu bisa dilihat di data, result data, atau di diagram tadi. Untuk di result data tuh R-nya 0,75. Untuk R aksennya ini yang warna biru 2,4. Udah dimasukin semua. Untuk menentukan stress regime itu masuk golongan yang mana, kita pakai tabel yang ini. Nah, kita pakai nilai si R sama R aksennya. Kalau ini R-nya 0,75, R aksennya 2,4. Kita terus lihat dari bentuk si stress simbolnya. Bentuknya gini, dia masuk ke golongan yang ini 0,75 di sini. Terus 2,4-nya masuk ke sini, dua si pure compressive. Berarti dia stress regime itu yang pure compressive. Kok pure compressional? Kita ganti jadi pure compressive. Compressive. Itu pula masukin yang subset duanya. Subsetnya yang kedua tuh 1,1. Oh ya, N-nya itu dilihat dari sininya. Dari tabel stereonetnya. Di bagian sini nih. Di bawah Smith lowernya. N-nya ini 2. Kalau N-nya itu 2. Tapi kita pakai yang N. Yang angka depannya. Ini udah benar, N-nya 2. Lanjut ke subset 1,1-nya. Kita SS lagi data yang udah dicari tadi. Kita screenshot si data simbolnya. Stress simbolnya kita ganti. Kita pas. Terus untuk stereonetnya pakai yang gede ini. Kita copy lagi. Kita input ke tabel laporan. Kita paste. Sesuaiin lagi ukurannya. Untuk data results-nya, kita screenshot lagi bang bagian data selected-nya ini. Kita screenshot, kita crop bagian yang pengen di screenshot aja. Di situ masukin ke uh, tabel datanya lagi. Kita paste, kita pasin lagi ukurannya. Kalau udah, kita masukin data-datanya tadi, si sigma-sigmanya.
Untuk di subset 1,1 ini sigma satunya itu 77 per 0,82, 77 per 82. Untuk sigma 2-nya kita lihat di sini, 8 per 312. Untuk sigma 3-nya 10 per 221. Untuk nilai R sama R aksennya bisa dilihat dari data resultnya. R-nya tuh 0,5, R aksennya 0,5 juga. R-nya 0,5, R aksennya juga 0,5. Nah, sama kayak tadi untuk menentukan nama size regimenya, kita pakai tabel yang tadi ini R1, R-nya 0,5, R aksennya 0,5, berarti dia masuk ke pure extensive yang bagian sini. Kita tulis pure extensive. Ada alasannya nggak? Untuk TS2 dan TS seterusnya itu mengikuti yang tadi, tinggal ganti data-data dari Excel sininya. Untuk TS2 nanti tinggal masukin yang microvolt bagian TS2 sini. Untuk strike sama dipnya nanti diganti, rack-nya juga diganti. Sekian untuk penjelasan langkah-langkah dari menentukan microvolt. Selanjutnya menentukan fracture. Selanjutnya untuk menentukan fracture, langkah-langkahnya kurang lebih sama kayak microvolt. Kita buka WinTensor-nya dulu. Saya lupa di share screen sebentar. Kita share screen, buka WinTensor, terus kita maximize sama file new, terus di kolom pertama ini kita klik aja, formatnya kita ganti 44 biasa. Nah, type-nya ini 4 juga, kalau yang microvolt kan 1. Nah, untuk strike diff-nya kita ambil data laporan dari Excel, kita hitung, tulis manual dulu, ketik manual, strike-nya 315, diff-nya 53. Nah, untuk type di sini tuh kita ganti huruf M, levelnya tuh huruf huruf S. Nah, untuk kolom selanjutnya kita insert dulu kayak tadi microphone, cross add item. Nah, numbers of row-nya ini kita lihat dari data laporannya pada TS71, stop set TS71 ini uh, datanya sampai 70, berarti kita ngetiknya 69 aja karena data pertamanya udah. Oke, terus untuk strike diff selanjutnya itu bisa langsung salin aja dari Excel ya. Kita blok dulu buat nge-copy si datanya, strike diff-nya. Tapi sampai yang nomor 70 tadi, klik kanan buat copy, terus balik ke WinTensor-nya. Di strike ini kita klik kanan lagi, kita paste. Nah, kalau udah gini, kita processing lagi. Ini klik no. Terus sama seperti biasa kita ke R di headrow-nya. Kita klik tanda plus kecil di samping angka 1 ini. Terus kita klik yang 1,0 ini, data, terus toolbar data, pilih set minor index for rejected data ini. Set minornya kita ganti 1 karena kita mau eliminasi 1,0 ini ke 1,1. Nah, kalau tanda merah ininya udah di sini, kita langsung next aja si select data ini sampai si counting deviation sum of face-nya ini di bawah 30. Bawah interval 30. Kenapa 30? Karena itu tadi kata Mas Pras tuh normalnya segitu, antara segitu. Terus kalau udah di bawah 30 ini, kita checklist yang 1,0 ini, kita ganti checklist yang 1,1. Terus klik data lagi, set mirror index, kita ubah ke angka 2. Karena kita mau eliminasi si 1,1-nya. Nah, kalau udah pindah ke 1,2 ini, kita klik next lagi sampai di bawah 30 lagi. Kalau udah, checklist lagi 1,1-nya. Kita checklist ke 1,2, ganti set minor indeksnya di data,
Berarti angka 3. Klik next lagi sampai di bawah 30 lagi. Kalau kelebihan itu bisa mencet yang klik yang previous ini, nanti dia bakal kembali ke data sebelumnya. Nah, kalau udah checklist lagi 1,2 ya, kita ganti checklist yang 1,3, set minornya juga ganti ke yang keempat. Karena kita bakal eliminasi, buang si data dari 1,3-nya, eliminasi ke 1,4-nya. Klik next lagi, sampai di bawah 30 lagi. Begitupun seterusnya, checklist, checklist yang mau di eliminasi, klik data, set minor indeksnya ganti ke yang mau dipindahin, next lagi, sampai di bawah 30 lagi. Pokoknya sampai datanya tuh habis. Itu diulang-ulang terus langkah-langkahnya. Dan next-next lagi sampai di bawah 30. Checklist 1,5-nya, checklist 1,6-nya, set minor indeksnya ganti ke yang 7. Kita klik sampai di bawah 30. Nah, cara ceknya juga bisa dari yang CV ini nih, yang warna biru Tosca Aqua ini tuh kalau 0 sama 100 kayak gitu berarti datanya udah bener. Terus checklist lagi 1,6-nya kita pindahin si data 1,7-nya ke 1,8. Berarti kita set minor indeksnya tuh 8. Next sampai di bawah 30 lagi. Kita checklist 1,7-nya, checklist yang 1,8, data set minor ke 9. Ternyata udah habis datanya. Habis itu langsung aja kita pindahin ke tabel laporan yang di Excel ini. Fracture tabel laporan. Kita input data-datanya sesuai yang di uh, microfold tadi. Kita hapus dulu data yang dari sini. Trace regime-nya juga dihapus. Kita klik yang 1,0-nya di subset. Kita subset 1,0. Kita ganti subsetnya 1,0. Terus trace regime-nya pakai yang buat buat yang stress simbol ini tuh pakai yang di kotak kecil ini, buat yang ini kita klik klik kanan buat copy grafiknya. Terus kita balik, kita eh, klik kolom stress simbolnya, kita paste, kita pasin sesuai kotaknya. Terus untuk stereo netnya yang gede ini sama kita klik kanan buat copy. Kalau ini rite aja sampai bisa copy. Kita balik lagi buat paste si stereo netnya sesuai ukurannya juga. Nah, saya jangan mepet banget sama kotakannya. Terus untuk data result ini kita isi sama si yang uh, data selected ini. Kita screenshot, kita crop aja data selectednya yang mau di SS ini. Terus kita pindahin ke kolom data result ini. Kita klik kolomnya, terus pencet insert nih di toolbar Excel-nya. Terus illustrationnya tuh kita pilih picture. Kita pilih foto screenshotnya yang tadi. Udah langsung insert aja sama pasin ukurnya. Nah, kalau udah langsung masukin data-data N-nya, sigma-nya, R-nya. Nah, untuk N-nya tuh bisa dilihat dari SS-an di sini juga nih. N bagian sini tuh yang di bawah tulisan Smith Lower ini, weight mode 2 ini ada N per NT. N-nya tuh yang angka depannya nih 19, berarti N-nya tuh 19. Kita tulis N-nya 19. Sigma satunya tuh dari sini. Bisa dari yang stereonet, bisa dari yang data result. Sigma satunya 67 per 0,57. 67
0,057. Buat sigma 2-nya, wait, buat sigma 2-nya itu 0,5 per 314. 0,5 per 314. Untuk sigma 3-nya itu 22 per 222. 22 per 222. Nah, buat R sama R aksennya juga di, bisa dilihat dari screenshotan yang, wait, screenshotan yang data resultnya di bagian sini nih. Ini R-nya 0,3, R aksennya 1,1. Yang warna merah ini R aksennya. Kita ketik 0,063 sama 1,1. R-nya 0,63, komanya bisa jadi diganti ke titik. R aksennya 1,1. Untuk menentukan stress regime-nya itu sama kayak yang microvolt, kita lihat dari data R sama R aksennya dari tabel yang eh ntar gua untuk menentukan stress regime-nya sama kayak yang microvolt tadi, kita lihat dari datanya, dari gambar ini, tabel ini diambil dari yang nilai R sama R aksennya. R-nya 0,63, R aksennya 1,1. Dia tuh masuk kemana, terus bentuk dari stress simbolnya itu sama-samain aja. 0,61 di sini bentuknya tuh berarti yang keluar gitu. Nih 0,61 sama 2, 1, 6,3 sama 1,1. Berarti di sini di transtensif. Transtensif berarti eh ini ya transtensif buat stress regime. Nah, buat subset ke 1,2-nya kita balik ke software-nya, kita unchecklist si 1,0-nya, kita input yang 1,1. Sorry tadi berarti selanjutnya itu yang 1,1 nih. Tapi kita ganti duanya jadi 1,1. Bentar, salah. 1,1. Kita masukin slash simbolnya sama yang kotak-kotak kecil ini. Kita copy grafiknya, kita paste di kolom slash simbol yang subset 1,1. Sorry, ini masih 1,2. Terus kita resize, kita pasin di kolom slash simbolnya. Untuk serial netnya yang gede, yang lingkaran gede ini, kita copy. Kalau bus ini reti aja. Kita copy grafiknya, kita masukin di stereonetnya, paste, resize lagi, kita pasin sesuai kotakannya. Terus buat data resultnya, kita screenshot data selectednya, screenshot, kita masukin dari insert Excel. Kita klik kolomnya, situ insert, illustration, picture, pilih dokumennya yang screenshotan tadi, kita research lagi. Selanjutnya kita masukin data-datanya, N-nya, sigma satunya lagi, sigma 2, 3, R1, R aksen, N-nya kita lihat lagi di bagian sini, di bawah Smith lower ini, N-nya 16. N-nya 16, sigma satunya 62356, 62 per 356, sigma 2-nya 4258, dan 4
0,4/238 ya tadi. Lupa. 4258, sorry. 4/258. Nah, sigma 3-nya itu 28/166. 28/166. Untuk R-nya bisa dilihat dari data resultnya. R-nya 0,62. R aksennya 1,06. 0,62 sama 1,06. 0,62, 1,06. Untuk size regime-nya kita lihat lagi tabelnya. Untuk R-nya 0,62, R aksennya 1,06. 1,06 berarti masuk ke sini. Gambarnya itu kita lihat lagi. Sama sekali yang eh, stop set satu ini hampir sama. Berarti dia masuknya ke transtensif lagi. Kita ketik transtensif. Nah, buat selanjutnya ini lanjutin aja kayak yang stop apa yang kayak yang subset 1011 ini. Eh, Terus buat yang TS-TS mana ya? TS selanjutnya itu kita ngambil data dari yang ini lagi. Nanti tinggal new, klik new lagi, kita buat folder baru, kita masukin yang TS 67 ini. Dan segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih ya mohon maaf. Penjelasan pembahasan selanjutnya ada di laporan. Sekian dari saya, Iqbal Faruk Negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.